Hari ini rupanya di Jawa Timur terus meningkat yang kita tangani, dan tadi tercatat sampai dengan data bulan November ini ada sekitar 1.535. Angka ini tentu saja akan terus sampai dengan akhir Desember. Nah, inilah yang kita perlu adakan exercise, kenapa juga assessment apa yang menyebabkan itu meningkat, tetapi tetap kita teruskan pelayanan, kita tidak boleh terlewatkan pelayanan itu. Nah, untuk pemulangan orang terlantar sendiri itu tidak mungkin kita laksanakan. Kita berproses, tentunya pintu pertama orang terlantar itu dia harus memperoleh surat keterangan dari kepolisian, dia harus memiliki NIK. Kalau sakit kita juga ada kerjasama dengan puskesmas. Prinsip kami bahwa orang terlantar itu lebih cepat, lebih baik dipertemukan dengan keluarganya, sehingga kita pelayanannya sangat cepat. Nah, ketika terjadi hambatan, misalnya dia dari luar provinsi yang harus menunggu jadwal kapal laut pulang, kita juga menyediakan shelter. Shelternya adalah di Balai Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial di Sidoarjo, sehingga dia dipastikan tidak terlantar, ya. Tetap kita berikan permakanan 1 hari 3 kali. Nah, untuk yang misalnya bisa dilalui dengan antar provinsi yang darat, ini kita biasanya juga dilakukan estafet. Jadi daerah-daerah provinsi yang sama-sama menangani orang terlantar itu sudah satu tujuan, mempercepat kepulangan. Nah, ketika misalnya ada orang terlantar yang sakit, kita kembalikan itu dalam keadaan sehat. Kita sudah kerjasama dengan puskesmas dan layanan-layanan kesehatan. Kalau misalnya dia dari luar provinsi, kita obati dulu, kemudian kita koordinasi dengan dinas sosial provinsi tempat mereka berasal, dan kadang-kadang juga kita antarkan kalau memang kita masih ada anggaran, atau dijemput oleh dinas sosial yang bersangkutan. Sampai tahun ini sudah ada berapa orang yang dipulangkan oleh dinas sosial? Berapa tadi? 1.500 dipulangkan. Yang dipulangkan Dari total kasus berapa? total kasus. Jadi ya rata-rata semua kita pulangkan, tapi ada beberapa itu yang tidak kita ketemukan keluarganya, itu ada yang langsung kita ada berapa? Ternyata ada sekitar yang itu memang tidak punya keluarga, tidak diketahui asal usulnya, tapi yang misalnya dia tidak memiliki NIK, kita bekerja sama dengan cabai setempat. Kadang-kadang dia kan hilang, akunnya hilang dan sebagainya. Kita nggak mungkin pulangkan dia kalau dia nggak punya NIK. KTP kan syarat pakai kereta, pakai kapal laut, itu kan harus. Nah, kita biasanya perekaman penduduk dengan di Sidoarjo dan Surabaya. Langsung cek, kita ketemukan dia asalnya mana, kita langsung telepon dinas sosial yang berkaitan. Tapi ketika dia gangguan jiwa, dia lupa dengan keluarganya, dan tidak ada yang mengakui dia, ya akhirnya tempat terakhirnya adalah di UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ada di Balai, ada di UPT Rehabilitasi Sosial Bidang Karya di Pasuruan dan di Madiun. Jadi 3 tempat UPT yang bisa menampung orang terlantar. Tapi kalau Balai itu menampungnya sementara. Di dinas sosial juga disediakan, tapi 1 kali 24 jam, dan kita sudah dicek dievaluasi oleh Ombudsman pelayanan orang terlantar ini, dan ini sudah memberikan pelayanan terbaik. Jadi kamar mandinya terpisah, kamar untuk istirahat perempuan dan lakinya terpisah, kemudian akses disabilitasnya juga kita siapkan, kamar mandi laki perempuan, kamar mandi disabilitas juga kita siapkan, dan sudah dipastikan memberikan pelayanan terbaik oleh Ombudsman juga. Sudah 20% itu karena dijanjikan oleh pekerjaan, sehingga inilah yang menjadi pemikiran kita untuk pencegahannya, bagaimana supaya mereka tidak menjadi korban penipuan, dan kita harus bekerja sama dengan Disnaker yang punya data-data pencari kerja yang betul itu yang mana. Nah, Kalau sampai tahun ini di Surabaya ada berapa jumlah yang orang terlantar? Ya itu tadi yang kita itu kan 1.525, 50% karena kehabisan ongkos, kebagian ongkos itu dia mencari keluarganya, terus mencari anaknya, ibunya, gitu. Kemudian yang 30% karena mencari kerjaan.
fingerprint. Jadi yang pemulangan itu, yang OT yang mendaftarkan kita itu dicek pakai fingerprint. Di situ kelihatan kalau dia pernah mendapatkan pelayanan itu, dia tidak akan mendapat pelayanan 2 kali. Ya tetap, tapi kita berikan makan ya tetap, tapi kita tidak akan ini lagi, karena kadang-kadang ada juga yang memang sekedar ingin jalan-jalan gitu ya. Ya, lahirnya inovasi ini karena untuk menghindari adanya double data, itu satu. Kedua ya untuk percepatan komunikasi dengan dinas sosial sekabupaten kota dan provinsi. Ada beberapa kabupaten yang sudah mereplikasi Simontar ini, dan tadi juga sudah hadir Kepala Dinas Kalbar dan Kaltara, yang kemungkinan mereka juga ingin tidak usah bentuk baru lah, kita mereplikasi. Nah nanti kita pikirkan kerjasamanya bahwa Simontar ini bisa juga diadopsi oleh provinsi lain, jadi semacam data bersama. Saya rasa tidak masalah ini untuk ketercepatan, dan kita juga sudah punya MOU-nya dengan mereka. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati tentu saja mitra saya, teman saya yang sudah jauh-jauh hadir dari luar provinsi, Bapak dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dan Bapak Kepala Dinas Sosial dari Kaltara. Kita walaupun sama-sama sudah lama menjadi Kepala Dinas Sosial, ya hitungan bulan gitu ya, tapi baru kali ini kita ketemu. Ya alhamdulillah kita dipertemukan dalam acara ini. Juga Kepala Dinas Sosial yang lainnya yang hadir diwakili, saya juga mengucapkan terima kasih. Di akhir-akhir tahun Bapak Ibu menyempatkan diri untuk hadir di Jawa Timur untuk sama-sama memikirkan penyelesaian masalah yang masih harus kita selesaikan bersama. Dari Polda, dari Binmas Pak Sutiono, ya terima kasih juga sudah hadir, dan nanti juga beberapa narasumber yang nanti akan mengisi acara ini. Saya juga sampaikan terima kasih semua peserta, baik dari OPD terkait, dari pekerja sosial, dari tim JSC yang saya banggakan. Terima kasih rawuhnya. Dan pertama-tama tentu saja saya mengucapkan banyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini luar biasa kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Fokus Group Discussion penyusunan SOP pemulangan orang terlantar dengan Dinas Sosial Provinsi di Indonesia dan penguatan prosedur pemulangan orang terlantar di Jawa Timur. Terima kasih Pak Sukardi, Kepala Bidang Penanganan Bencana dan Koordinator Mbak Lia yang sudah menangkap satu tema yang memang ini harus kita rembuk bersama, nyekrup bersama untuk hadir menyelesaikan masalah sosial, yaitu masalah pemulangan orang terlantar. Mungkin bisa dibantu slide sedikit arahan ya yang tadi sudah disediakan panitia. Baik Bapak Ibu yang mungkin baru saja mendengar apa itu pemulangan orang terlantar dan kenapa Bapak Ibu ada di sini, mungkin gambaran saja ya, slide-nya. Penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan. Sering istilahnya no one left behind. Jadi ini yang sekarang kita masuk. Jangan ada satupun warga negara Indonesia terlewat dalam pelayanan sosial ya. Di Jawa Timur, teman-teman saya dari Kepala Dinas Sosial, bahwa kita mempunyai 3 tugas khusus dari Bu Gubernur, yaitu mewujudkan Jatim Sejahtera, Jatim Berkah, dan Jatim Harmoni. Jatim Sejahtera ini dengan penanggulangan penurunan kemiskinan. Saya rasa ini erat kaitannya dengan kemiskinan, penanganan orang terlantar, karena terkait dengan sebab musababnya. Banyak yang mengadu nasib karena tidak memiliki pekerjaan, sehingga ada penipuan dan akhirnya jangankan pekerjaan yang dia terima, tapi malah kecopetan, kan begitu. Banyak sekali kejadian itu. Kemudian Jatim Berkah kita khususkan pada janda perintis, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan. Ini adalah bentuk charity, bentuk penghargaan tali asih yang juga ada di Dinas Sosial. Jatim Harmoni ini erat kaitannya dengan menjaga, menstabilkan dari kejadian konflik sosial, yang mana kita sudah mengajak relawan kita Tagana, kelompok perdamaian, Karang Taruna untuk mewujudkan
Jatim Harmoni. Apalagi tahun depan saya rasa Dinas Sosial memiliki tugas berat juga bersama kepolisian, bersama BPPD, bersama Satpol PP untuk mewujudkan Jatim Harmoni dengan adanya pesta pemilu. Nah ini tupoksinya luar biasa kita ini 3. Bapak Ibu yang kami hormati, penanganan pemulangan orang terlantar, ya sebetulnya ini bagian tugas dari bidang penanganan bencana, dulu di bidang perlindungan dan jaminan sosial, dan ini harus kita sadari bahwa kalau kita tidak memiliki sebelum lahir aplikasi ini, karena dicatat manual, seringkali yang data Bapak setahunnya. Saya ingat betul karena salah satu perjalanan karir saya pernah jadi kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial. Jadi ingat kalau setahu saya nyatet gitu, luar biasa ini. Nah, saat hingga 1, 3, 2, 1. Orang terlantar yang pernah dilayani sebagai bahan referensi oleh dinas sosial lainnya melalui aplikasi SIM Lontar. Ketelantaran menjadi masalah klasik yang kerap terjadi di kota-kota besar. Berdasarkan data dari aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Pemulangan Orang Terlantar atau SIM Lontar yang dikembangkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur pada tanggal 1 Januari 2016 hingga 4 Desember 2023, mencapai memulangkan sebanyak 8.365 orang terlantar, di mana dalam Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati discussion penyusunan standar operasional prosedur SOP dalam penanganan pemulangan orang terlantar, baik yang hadir secara luring maupun daring. Mohon izin Ibu, kami laporkan hari ini ada dua kegiatan bersamaan. Yang pertama tadi FGD yang sudah dilaksanakan kegiatan. Yang kedua ini kegiatan penguatan prosedur pemulangan orang terlantar di Jawa Timur, serta seluruh peserta penguatan prosedur penanganan pemulangan orang terlantar dari Dinas Sosial Kabupaten Kota sebanyak 38 kota, kabupaten kota, 35 CSC UPT, serta stakeholder dalam hal penanganan pemulangan orang terlantar. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur, alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberikan kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka dalam rangka keadaan sehat walafiat di Swiss Bear Hotel Surabaya dalam rangka fokus discussion dan penyusunan SOP orang terlantar dan penguatan prosedur penanganan pemulangan orang terlantar di Jawa Timur. Mohon izin Ibu Kadis, kami laporkan kegiatan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan kegiatan adalah Undang-Undang Dasar 45 di alinea 4, Undang-Undang Republik Indonesia 2004 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Yang ketiga, kesejahteraan sosial, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, tentang pemerintah daerah, Permensos Nomor 26 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan penanganan konflik sosial di bidang sosial. Bapak Ibu sekalian, maksud dan tujuan kegiatan FGD penyusunan standar operasional dalam penanganan pemulangan orang terlantar dengan maksud agar menghasilkan persepsi yang sama dan prosedur yang seirama dalam penanganan pemulangan orang terlantar lintas wilayah provinsi,
Kegiatan ini bertujuan satu, menghasilkan rumusan yang sama dalam menyusun SOP pemulangan orang terlantar lintas wilayah provinsi. Pemulangan orang terlantar ini bermaksud agar menghasilkan persepsi yang sama dalam prosedur yang seirama dalam penanganan pemulangan terlantar di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan satu, meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pemulangan orang terlantar oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai transit pemulangan orang terlantar atau OT dari atau menuju Jawa Timur. Dua, menyamakan persepsi tentang kebijakan pemulangan orang terlantar melalui moda transportasi darat maupun terminal Purabaya. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman terkait penanganan orang terlantar oleh anggota kepolisian dari Polda Jatim serta pengurusan surat keterangan keterlantaran. Yang keempat, pola pembiayaan pemulangan orang terlantar melalui peran corporate social responsibility. Peserta Optimis? Optimis ya. Ya, 1, 2, 1, 2. Mohon izin untuk Jatim bangkit, terus maju. Dinas Sosial melayani